kepada Bapak Ibu rekomendasi spesifik untuk pitch project Bapak Ibu. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah tahu kira-kira mana pemilik modal atau pemodal publik dan swasta yang aktif di negara atau di kawasan Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu mempresentasikan pitch atau proyek Bapak Ibu secara meyakinkan dan karenanya saya akan memberikan tips untuk mempersiapkan presentasi yang menarik ya. Mungkin bisa pencet slide berikutnya. Jadi presentasi atau pitch punya 5 langkah yang berbeda. Jadi yang sesuai dengan 5 slide yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu oleh program manager ya. Jadi kita mulai dengan perkenalan. Ini dinamakan dengan elevator pitch. Selama perkenalan, Bapak Ibu perlu memperkenalkan diri Bapak Ibu dan juga menyampaikan cerita ya untuk mendapatkan atensi dari audiens Bapak Ibu. Ini juga dinamakan dengan hook ya, hal yang poin penting gitu, poin yang menarik. Nah, misalnya, mengapa Bapak Ibu memprioritaskan suatu proyek dibandingkan dengan proyek lainnya, dan sampaikan juga tantangan-tantangan yang dihadapi dan ingin diselesaikan oleh proyek Bapak Ibu di kota Bapak Ibu, dan soroti juga mengapa tantangan ini merupakan tantangan yang sangat penting dan mendesak, dan beberapa rekomendasi saya untuk bagian ini adalah hindari slide yang terlalu banyak teksnya karena Bapak Ibu perlu menangkap perhatian Bapak Ibu. Jadi selama presentasi ini tunjukkanlah gambar-gambar mengenai tantangan-tantangan yang ingin Bapak Ibu hadapi dan tunjukkan juga angka-angka yang mungkin mengesankan gitu ya bagi audiens. Kalau misalnya proyek Bapak Ibu berkaitan dengan banjir begitu. Tunjukkan apa banjir yang terjadi di kota Bapak Ibu baru-baru ini dan dampak daripada banjir tersebut seperti apa. Kemudian langkah berikutnya atau yang kedua adalah mempresentasikan solusi dan tunjukkan bagaimana solusi ini secara khusus diadaptasikan untuk menjawab tantangan-tantangan yang sudah dipresentasikan di slide berikutnya sebelumnya. Jadi Bapak Ibu juga bisa tekankan proses-proses yang mengantarkan Bapak Ibu untuk memprioritaskan solusi ini dan juga expertise atau keahlian yang Bapak Ibu mobilisasikan untuk mengidentifikasi proyek ini secara internal maupun secara eksternal sebagai bagian dari program ini. Jadi ada beberapa partner yang sudah membantu Bapak Ibu dalam perjalanannya dan saya rekomendasikan kepada Bapak Ibu untuk tidak meletakkan angka yang tidak jelas begitu. Jadi sesuaikan dengan fakta saja. Tidak perlu mendemonstrasikan bahwa solusi Bapak Ibu adalah yang terbaik begitu. Jadi upayakan untuk tetap mengacu pada fakta atau bersifat faktual. Slide berikutnya. Slide Slide langkah yang ketiga ya adalah menyoroti apa saja tujuan yang diharapkan dan dampak dari proyek ini. Tidak hanya tujuan yang diharapkan untuk kota, tetapi juga secara luas. Dampak-dampak ini tidak hanya mencakup dampak dan manfaat ekonomi, tetapi juga dampak sosial, dampak lingkungan hidup, dan juga sebagaimana saya sampaikan, tunjukkan bahwa ini akan memberikan manfaat kepada warga negara ya atau warga kota dan juga warga negara secara nasional dan juga masyarakat global untuk prioritas agenda iklim ya. Dan tunjukkan juga bahwa Bapak Ibu punya kapasitas internal untuk memimpin proyek ini dan bahwa tim Bapak Ibu memiliki ekspertis atau keahlian dan pengetahuan serta pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan Bapak Ibu dapat mengandalkan pengalaman mereka sebelumnya dan tunjukkan bahwa proyek ini akan diimplementasikan dan ada sehingga para mitra mempercayai Bapak Ibu. Kemudian langkah yang keempat adalah mempresentasikan model bisnis Bapak Ibu. Jadi kita sudah diskusikan pentingnya model bisnis khususnya untuk investor swasta. Tapi sekali lagi saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu beberapa saran-saran saya. Jadi
Apakah Bapak Ibu sudah mempertimbangkan risiko-risiko model bisnis Bapak Ibu dan juga strategi-strategi untuk memitigasi risiko-risiko tersebut? Untuk tentunya memberikan estimasi budget project Bapak Ibu. Kalau bisa dalam mata uang dolar atau euro atau mata uang lokal Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mempresentasikan presentasi ini pada audiens nasional ya. Dan pastikan juga untuk mendouble check dan mentriple check budget Bapak Ibu karena jika Bapak Ibu berurusan dengan orang bank dan pemodal, mereka akan bisa lihat apakah budget Bapak Ibu jelas atau sudah cukup spesifik atau bagaimana. Sebagaimana disebutkan, Bapak Ibu bisa bagikan informasi sebanyak mungkin di dalam model bisnis Bapak Ibu tapi tetap upayakan untuk ringkas, padat, dan jelas ya. Jadi overview sumber revenue juga selama siklus project dan juga penilaian risiko seperti yang saya sampaikan. Pada slide berikutnya yang merupakan slide yang terakhir, Bapak Ibu perlu mengakhiri pitch atau presentasi Bapak Ibu dengan pertanyaan yang hal yang jelas. Misalnya request ya, permintaan support keuangan yang jelas dari siapa dan untuk apa. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan support untuk mengembangkan studi kelayakan ya, pastikan ini jelas dan ada dan informasi budget yang diperlukan seperti apa untuk bisa mensupport siklus hidup project dan soroti juga apa saja jenis-jenis support yang Bapak Ibu perlukan melalui tahap-tahap yang berbeda. Jadi tahap ini sangat penting sekali ya, slide terakhir ini, karena ini akan memberikan dasar, ini akan membentuk dasar diskusi Bapak Ibu dengan para pemodal atau financier. Slide berikutnya, jadi saya memberikan summary dalam satu slide ini. Jadi secara ringkas apa yang Bapak Ibu perlukan untuk mempersiapkan presentasi atau pitch yang baik. Yang pertama susun presentasi pitch Bapak Ibu dan ada template-nya ya. Dan kemudian langkah berikutnya buat presentasi Bapak Ibu semenarik mungkin, semeyakinkan mungkin. Jadi siapkan diri Bapak Ibu dan ketahui audiens, kenali audiens Bapak Ibu dan sesuaikan dengan prioritas audiens Bapak Ibu. Kita sudah tadi bahas di bagian pertama dan bagian kedua presentasi ini dan Bapak Ibu juga perlu ya kalau misalnya Bapak Ibu sudah menyampaikan mempitching project Bapak Ibu sebelumnya, belajarlah dari penolakan-penolakan yang sudah ada. Artinya Bapak Ibu setiap kali menyampaikan pitch atau presentasi ini kalau menerima komentar dari pemodal atau financier, jadi tampung komentar tersebut dan pertimbangkan komentar tersebut dan bagikan komentar tersebut dengan tim Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu perlu melakukan pitching beberapa kali mungkin ya sampai menemukan mitra yang tepat. Dan mungkin pitching kepada sektor swasta mungkin beberapa kali ya untuk melakukan pitching ke beberapa mitra dan pada akhirnya suatu hari Bapak Ibu bisa menemukan mitra yang tepat begitu. Dan karenanya Bapak Ibu perlu memastikan untuk tidak menyerah di sepanjang jalan ya karena ini merupakan perjalanan yang panjang. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi Bapak Ibu dan saya nantikan nanti pertemuan kita secara langsung atau tatap muka.